Cek, cek. Oh, udah ada yang ngeklik. Makasih ya udah diklik dan mau nonton video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Berlatar belakang di Inggris pada abad pertengahan, film dibuka dengan seorang putri raja yang cantik bernama Madonna. Dia sedang di dalam kamar mandi kerajaan, bernyanyi dengan suara yang indah. Saat itu pelayannya yang bernama Inem mendekatinya dan memintanya untuk menyudahi mandinya. Madonna bangun dari bak mandi. Dia mengenakan celana dalam kesucian yang hanya bisa dibuka dengan kunci khusus. Ternyata ayahnya yang sebagai raja ingin melindungi aset berharga putrinya dari penjahat kelamin. Sayangnya kuncinya sudah lama hilang dan Madonna mati-matian mencari pria yang bisa membuka gemboknya. Scene berikutnya kita melihat sekelompok pria menari mengikuti irama musik hip hop. Salah satu penari menyanyikan lagu kritik tentang bagaimana Pangeran John dan serifnya telah mengambil alih Inggris. Pangeran itu mengenakan pajak yang berat dan tidak adil kepada orang-orang. Sementara di tempat lain yang berada di penjara Khalil Yerusalem, seorang pria sebagai tokoh utama dari film ini bernama Robin telah tertangkap sebagai tawanan karena berperang dalam pertempuran perang salib. Dia dibawa ke sel penjara yang kemudian salah satu penjaga bertanya kepadanya tentang siapa yang mengirimnya ke dalam pertempuran ini. Robin hanya diam dan tidak menjawab apapun, sehingga penjaga menarik lidahnya untuk memaksanya berbicara. Namun, Robin tetap saja tidak bergeming. Lelah dengan usahanya, penjaga merantai Robin di samping seorang tahanan bernama Manto. Setelah penjaga pergi, keduanya saling memperkenalkan diri dan menjadi teman yang akrab, di mana Robin dipenjara karena sesuatu yang serius, sementara Manto dikurung karena hanya sekedar pelanggaran kunjungan negara. Mereka kemudian membuat rencana untuk kabur dari penjara. Mereka menendang batang logam yang menahan rantai hingga rusak. Keduanya dengan segera membebaskan diri, begitu juga dengan semua orang di dalam sel. Telah mereka bantu untuk bebas, yang kemudian semuanya melarikan diri melalui ventilator. Pelarian Robin dan Manto hingga sampai di sebuah pantai, di mana Robin mengucapkan terima kasih kepada Manto karena telah membantunya melarikan diri. Sebagai tanda persahabatan, dia berjanji untuk membalas budi apapun yang Manto inginkan. Mendengar niat Robin ini, Manto lalu menyerahkan sebuah foto, yang mana itu adalah foto anaknya yang bernama Ahcho. Manto memintanya untuk menjaga putranya yang saat ini sedang dalam pendidikan di Inggris. Robin pun berjanji untuk menjaga Ahcho dan segera meninggalkan tempat itu. Karena tidak ada perahu ataupun alat apung di pantai itu, Robin terpaksa berenang sejauh dari pantai Yerusalem hingga sampai ke Inggris. Sesampainya di Inggris, dia menaiki kuda lalu melanjutkan untuk menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanannya, dia melihat beberapa prajurit memukuli seorang anak laki-laki Afrika. Robin dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Ahcho, karena laki-laki itu sama persis dengan yang ada di foto dan tidak ada orang Afrika lain selain Ahcho. Robin bergegas menyelamatkan bocah itu, dan dengan keterampilan bertarungnya yang begitu hebat, dia dengan mudah mengalahkan seluruh prajurit sendirian. Setelah itu, keduanya bersama naik ke atas kuda dan melanjutkan perjalanan ke rumah Robin. Ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa rumah Robin sedang ditarik oleh seorang pria. Dengan marah, Robin menghadapi pria itu dan bertanya atas apa yang telah terjadi. Pria itu hanya memberinya sebuah gulungan, yang mana isinya bahwa Pangeran John telah menyita rumahnya karena tidak membayar pajak tepat waktu. Meskipun Robin protes karena keterlambatan itu disebabkan dirinya saat itu berada di penjara Yerusalem, pria itu tidak mendengarkan dan tetap mengambil rumah itu. Robin dalam keadaan sedih menyusuri sekitaran bekas rumahnya. Dia melihat pelayannya yang buta lalu menghampirinya. Pria buta itu bernama Blinkin. Keduanya mengungkapkan kebahagiaan mereka saat bertemu satu sama lain setelah lama berpisah.
Tetapi Robin berubah menjadi sedih ketika dia diceritakan bahwa ayahnya telah meninggal, dan lebih sedih lagi, Blinkin menyebutkan bahwa bahkan ibunya, saudara laki-lakinya, anjing, kucing, dan ikan mas kesayangannya telah mati saat Robin pergi perang. Keduanya terus mengobrol. Blinkin mengeluarkan dan menyerahkan hadiah terakhir dari ayah Robin berupa sebuah liontin, di mana liontin tersebut adalah kunci untuk harta terbesar di seluruh negeri. Setelah beberapa saat, Robin memperkenalkan Aco dan Blinkin satu sama lain. Ketiganya terlihat mulai akrab dan saling berbicara. Saat itu juga, tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari ke arah mereka dari hutan, meminta tolong karena dirinya telah dikejar oleh pria bernama Sheriff Rottingham bersama prajuritnya. Sheriff datang bersama prajuritnya, meminta untuk menyerahkan anak itu. Robin menolaknya, sehingga keduanya saling adu mulut, bertengkar yang berakhir dengan Robin mempermalukan Sheriff di depan para prajuritnya. Sebelum Robin membuat kelompok itu pergi, dia bersumpah bahwa dirinya akan membalas dendam terhadap Pangeran John. Until we meet again. Mind the big rocks. Singkat cerita, Sheriff Rottingham menemui Pangeran John dan mengungkapkan bahwa Robin akan membalas dendam. Dalam scene ini diungkapkan bahwa Pangeran John rupanya bukan raja sebenarnya, melainkan menggantikan saudaranya yang sebagai raja karena telah pergi berperang dalam perang salib. Namun, bukannya menjadi penguasa yang adil dan baik hati seperti saudaranya. Ia malah semena-mena mengenakan pajak yang besar kepada rakyatnya untuk keuntungannya sendiri. Rupanya apa yang dikatakan Sheriff membuat John takut. Dia mulai mencari cara untuk mengatasi keadaan yang tidak diinginkan. Dia kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk meminta nasihat dari penyihirnya. John menjelaskan semua kepada penyihirnya dan meminta cara untuk mengalahkan Robin. Penyihir bernama Lampir ini mau untuk membantunya, tetapi dengan sebuah syarat, bahwa John juga harus mau membantu si penyihir untuk melakukan ike-ike kimochi dengan Sheriff, pria yang dicintainya. Pangeran John pun menyetujuinya, meskipun pangeran yakin bahwa Sheriff tidak akan pernah mau mendekati si penyihir. Di tempat lain, saat Robin dan temannya dalam perjalanan menuju ke kastil, mereka dihadang oleh pria berbadan besar di tengah jembatan. Pria ini bernama Jarwo. Robin meminta untuk membiarkan dirinya lewat, tetapi Jarwo mengeklaim bahwa mereka harus membayar pajak jembatan terlebih dahulu. Robin tentunya menolak, sehingga keduanya bergelut saling adu tongkat. Meskipun tubuhnya lebih kecil, Robin akhirnya berhasil mengalahkan Jarwo dan mendorongnya ke bawah sungai yang hampir tidak ada airnya. Lucunya, Jarwo ketakutan dirinya akan tenggelam dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berenang. Hal lucu ini pastinya membuat Robin terkejut. Tapi karena kasihan, Robin membantunya berdiri. Pertolongan Robin ini menjadikan hati Jarwo ingin bergabung menjadi bagian dari tim Robin dalam misinya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jarwo mengenalkan sahabatnya yang bernama Willy, yang kebetulan dia ahli belati. Dia bisa memotong apapun di udara dengan teknik belatinya yang luar biasa. Setelah perkenalan, kelompok menjadi 5 orang dan memulai perjalanannya ke kastil Pangeran John. Sementara Pangeran John dan Sheriff sedang mengadakan pesta di dalam kastil. Putri Raja atau keponakan John yaitu Madonna juga ikut bergabung dengan keduanya. Sheriff yang ternyata mencintai dan tergila-gila dengan kecantikan Madonna mulai menggodanya, tetapi Madonna tidak menggubris cintanya. Tak lama kemudian, Robin menerobos masuk dengan menggendong babi mati dan menjatuhkannya ke meja kerajaan. John dan Sheriff sangat marah dengan apa yang dilakukan Robin, tetapi di sisi lain, Madonna sangat terkesan dengannya. Robin kemudian memperkenalkan dirinya kepada Madonna dan mencium tangannya. Hal ini kembali membuat marah Sheriff dan dia menantang Robin untuk berkelahi. Acara pesta yang tadinya meriah menjadi ricuh. Robin bertarung dengan gagah berani sebenarnya, namun dia kalah jumlah dan membuat harapan untuk menang mulai hilang karena sendirian. Tiba-tiba, geng Robin menerobos pintu dan mulai menyerang para penjaga. Dalam waktu singkat, mereka menaklukkan semua prajurit.
membuat seluruh warga terkesan, termasuk Madonna. Sebelum pergi, Robin memperingatkan Pangeran John untuk mengurangi pajak, atau akan dia hapus seluruhnya saat waktunya tiba. Setelah kemenangan perkelahian di pesta itu, Jarwo mengumpulkan beberapa pria untuk misi Robin. Robin mengajak para warga untuk memperjuangkan keadilan kepada Pangeran John. Namun dalam pidatonya sangat membosankan dan gagal untuk menginspirasi mereka. Pidatonya justru membuat mereka tertidur. Melihat hal ini, Ah Chow melangkah maju, mengenakan kacamatanya dan berhasil menyampaikan pidato yang menginspirasi, meskipun hanya 3 kalimat. Kerumunan menjadi gairah semangat kembali dan mereka setuju untuk bertarung membantu Robin melawan Pangeran John yang kejam. Keesokan paginya, semua pria berpakaian seperti Robin Hood dan mulai berlatih. Robin sendiri secara langsung melatih mereka semua. Sementara itu, di kastil, Sheriff mengundang mafia Italia bernama Jono untuk membunuh Robin. Jono datang dengan 2 rekannya sebagai eksekutor, bernama Ezio yaitu pembunuh bisu, dan Lucas sebagai ahli panahan yang meraih medali emas berkali-kali. Setelah mengobrol sebentar, keduanya membuat rencana bahwa mereka akan memancing Robin keluar dengan mengadakan kompetisi memanah di istana sesuai dengan apa yang disukai Robin. Rupanya mereka berencana akan membunuh Robin saat kompetisi memanah sedang berlangsung. Perbincangan mereka terdengar oleh Madonna saat dia berada di balkon. Madonna mulai khawatir. Dia dengan segera membangunkan Inem dan memberitahu tentang rencana Sheriff. Keduanya berdiskusi lalu memutuskan untuk menyelinap keluar dari kastil untuk memperingatkan Robin tentang bahaya yang akan datang. Madonna kemudian memanggil keduanya melompat ke atasnya dan mendarat dengan selamat. Tetapi saat giliran Inem, kudanya menjauh dan membuatnya terjatuh ke lantai. Setelah beberapa saat, mereka mencapai camp Robin dan Madonna mengungkapkan rencana jahat Sheriff kepadanya. Awalnya Robin bersumpah untuk menghindari masalah. Tetapi ketika Madonna menyebutkan bahwa istana akan menyelenggarakan kompetisi memanah, Robin mulai berpikir kembali. Bahkan jika hidupnya dalam bahaya, ia harus mengikuti kompetisi itu karena kecintaannya. Selanjutnya, adegan mereka ini seakan memberi tontonan untuk anak buahnya. Keduanya mulai bernyanyi di balik tirai dengan suara opera, bahkan sampai mengeluarkan pedangnya, yang mana anak buah di sisi lain tirai berpikir bahwa Robin telah mengeluarkan sesuatu yang lain. Setelah pertunjukan selesai, dia membawa Madonna ke tempat sunyi untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat Robin mulai mencumbunya, Madonna menyadari bahwa dia telah dikunci dengan celana dalam kesucian. Madonna kemudian mengungkapkan bahwa ayahnya yang terlalu sayang memasang perangkat itu padanya sehingga dia tidak bisa bersenang-senang sebelum menikah. Mendengar hal itu, Robin mencoba untuk melakukan adu jigong, tetapi mereka dihentikan oleh Inem yang mengatakan bahwa mereka belum muhrim dan Madonna harus. Goodbye, my dearest. Singkat cerita, kini kompetisi panahan tahunan akan dimulai. Beberapa pemanah handal telah datang dari seluruh negeri, berharap untuk memenangkan hadiah. Seperti yang telah direncanakan, Robin juga ada di sana dalam keadaan menyamar sebagai orang tua untuk mengikuti kompetisi itu. Sementara teman-temannya menyamar dengan menjadi seorang wanita. Tak lama kemudian, kompetisi dimulai dan hanya 2 pria tersisa yang mampu mencapai titik sasaran. Kedua pria itu tidak lain adalah Lucas dan Robin. Merasa janggal dengan orang tua itu, Sheriff menyimpulkan bahwa pria tua adalah Robin yang sedang menyamar. Sementara Ezio bersembunyi di menara terdekat, bersiap menembak Robin. Lalu, ronde pertama antara Lucas dan Robin berakhir imbang. Mereka diperintahkan untuk bermain 1 kali lagi. Robin menjadi yang pertama dan kembali berhasil mencapai titik sasaran. Menganggap sudah menang, dia kemudian menghapus penyamarannya dan mengungkapkan dirinya sebagai Robin. Di sudut lain, Madonna merasa senang melihat aksi Robin. Namun, saat giliran Lucas, dia membidik dengan baik dan menembus panah Robin mengenai titik tengah, dan ini membuat orang banyak beralih untuk memilih Lucas dan mengejek Robin dengan sebutan pecundang. Robin sendiri kaget karena dia tidak seharusnya kalah dalam kontes memanah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan kitab aturan memanah untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Untungnya dia menemukan aturan bahwa dia memiliki 1 kesempatan lagi untuk membidiknya.
Pangeran John dan Sheriff juga memeriksa kitab memanah mereka dan mengonfirmasi bahwa itu memang aturannya. Robin kembali mengeluarkan panahnya, tetapi tepat saat dia akan menembak, Lucas mendorongnya yang menyebabkan dia menembakkan panahnya ke atas. Anehnya, panah tersebut melesak di udara lalu menyusuri seluruh penonton dan mendarat tepat di sasaran, sehingga membuatnya menjadi pemenang. Saat Robin merayakan kemenangannya, Sheriff yang iri memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan mengeksekusi gantung. Hal ini tentunya membuat Madonna khawatir. Jadi Madonna dengan terpaksa mau menikahi Sheriff jika Sheriff melepaskan Robin. Sheriff pun menerima permintaan itu dan meninggalkan tempat untuk langsung mempersiapkan pernikahan. Sheriff tidak sebodoh itu. Ia memerintah Al-Gucunya memasang jerat di leher Robin dan siap dieksekusi jika Madonna berubah pikiran. Akhirnya acara pernikahan pun dimulai. Sheriff tiba dengan seorang menteri diikuti oleh Madonna yang berpakaian indah untuk acara tersebut. Saat Robin menyaksikan upacara pernikahan, sang penghulu memberikan sumpah. Sheriff langsung menerima sumpahnya, tetapi saat giliran Madonna, dia ragu-ragu. Hal ini memberi Ajo celah. Dia memotong tali yang mengikat leher Robin dengan bantuan panah. Dengan ini pertempuran sengit terjadi. Anak buah Robin mulai berkelahi dengan para penjaga. Di tengah kekacauan, Sheriff menangkap Madonna dan memaksanya masuk ke kamarnya, mencoba bercinta dengannya. Namun saat dia mulai memeloroti aset Madonna, dia melihat celana dalam kesucian pada Madonna. Tak tahan, gak karuan sudah dipucuk, Sheriff bertekad mengobornya untuk membuka kunci. Tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Saat itu juga, Robin memasuki ruangan dan menantang Sheriff untuk berduel. Keduanya bolak-balik dan selama pertarungan, tak sengaja liontin Robin hancur dan sebuah kunci muncul dan mendarat tepat di gemboknya. Kuncinya sangat pas, menyiratkan bahwa keperawanan Madonna adalah harta terbesar di negeri itu. Sheriff dan Robin sedikit terganggu dengan hal itu, tetapi dengan segera melanjutkan pertarungannya. Setelah pergelutan yang panjang, Robin tidak sengaja menikam Sheriff dengan pedangnya, membuat Sheriff terbaring terluka di lantai. Lampir mendekatinya dan menyebutkan bahwa dia memiliki pil yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Namun dia hanya akan memberinya jika Sheriff mau berjanji untuk menikahi dirinya. Tanpa pikir panjang, Sheriff menyetujuinya, dan setelah diselamatkan, Lampir menyeretnya untuk mencumbunya. Di adegan terakhir film ini, Robin dan Madonna akhirnya menikah di depan semua orang. Saat itu juga, sang raja kembali dari perang salibnya dan menghukum Pangeran John yang kejam dan jahat. Dia memerintahkan prajuritnya untuk mengurung John, dan pada saat yang sama, sang raja memberi penghargaan kepada Robin atas keberaniannya. Raja juga mengembalikan rumah Robin dan mencabut semua pajak tidak adil yang dikenakan pada rakyat. Film pun berakhir dengan pernikahan Robin dan Madonna secara sah.